menurut keterangan polisi justru LIB terpaksa mengikuti jadwal karena sudah kontrak dengan MTek Job. Memang dari jadwal awal itu sudah ada jadwalnya. Setahun kan udah ada jadwalnya tuh, udah ada jadwalnya. Tetapi dalam perjalanannya itu bisa terjadi dinamika, bisa terjadi perubahan-perubahan, yang mana perubahan-perubahan itu pasti akan dikomunikasikan oleh LIB kepada kami, dan kami di Indosiar pasti akan mengikuti apapun. Tidak ada penalti berarti ya Bu? Tidak ada sama sekali, tidak ada dalam kontrak, dalam klausul yang secara spesifik menyebutkan bahwa akan ada penalti dari Indosiar. Itu merupakan pernyataan dari Direktur Programming Indosiar terkait soal jadwal tayang pertandingan Arema menghadapi Persebaya. Secara garis besar, Direktur Programming Indosiar katakan kami mengikuti PT LIB, dalam momen ini PT Liga Indonesia Baru. Nah, video ini kita akan membahas terkait tentang saling lempar tanggung jawab dalam tanda petik ya, quote and quote, seperti apa yang diposting oleh Profesor Mahfud MD selaku Ketua TGIVF. Apa postingan beliau? Ya, terkait adanya saling lempar tanggung jawab antara PSSI, PT LIB, Panpel, dan host broadcaster dalam tragedi Kanjuruhan ini tanggapan saya terkait sikap dan rekomendasi TGIVF. Rekomendasi Gabungan Independen Pencari Fakta Kanjuruhan belum dikeluarkan. Masih akan didiskusikan hari ini. Tapi bahwa terjadi saling menghindar dari tanggung jawab operasional lapangan antara pihak federasi, pengelola liga, panitia pelaksana, pihak keamanan, hingga penyelenggara siaran menjadi bukti bahwa penyelenggaraan Liga Sepak Bola Nasional agak kacau, membahayakan bagi dunia pesepak bolaan kita. Nyawa manusia dibuat pertaruhan karena tak ada jaminan keselamatan yang maksimum. Mungkin secara lengkap bisa kalian langsung menuju ke Instagramnya Profesor Mahfud MD. Nah, rekomendasi ataupun hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim gabungan independen pencari fakta sesuai dengan postingan Prof Mahfud ini kalau tidak diserahkan Jumat kepada Presiden, Senin mendatang teman-teman. Kita tunggu bagaimana hasilnya. Di samping itu, di video ini akan aku tampilkan yang menurut aku relevan teman-teman di kondisi dimana sekarang mungkin saling lempar antara PT LIB dan pihak broadcaster Liga 1 Indonesia. Beberapa waktu yang lalu teman-teman, aku bertemu langsung tatap muka dengan Direktur Utama PT LIB, Bapak Ahmad Hadian Lukita. Salah satu pertanyaan yang aku lontarkan ke Dirut PT LIB terkait tentang jadwal tayang Liga Indonesia, mengapa kemalaman banget? Nanti akan aku tampilkan. Oke, kita masuk dulu ke artikel yang pertama yang dikeluarkan oleh detik.com. Ini juga viral di media sosial dengan judul Indosiar soal jadwal tayang Liga 1 Arema versus Persebaya, kami ikuti PT LIB. Itu garis bawahi, itu poin pentingnya. Apa isinya? Kita baca ya teman-teman ya. Tapi sekali lagi tadi kami menjelaskan bahwa jadwal tayang itu sudah disusun dari awal oleh PT LIB, dikoordinasikan dengan Indosiar. Itu kata Ibu Arsiwi setelah memberikan keterangan kepada tim gabungan independen pencari fakta. Kemudian ditambahkan, kemudian dalam perjalanannya pasti terjadi dinamika dan endingnya memang PT LIB yang menentukan jadwal. Kemudian Indosiar harus mengikuti jadwal tayang tersebut. Itu gimana menurut kalian? Silahkan komentar. Kemudian ditambahkan lagi, kami semua mengikuti apa yang sudah ditentukan PT LIB, karena PT LIB adalah operator yang menjalankannya, yang tahu lapangan seperti apa, mengkoordinir semua stakeholder termasuk kami, sehingga kami harus mengikuti apa yang diputuskan oleh PT LIB. Nah, nanti kalian lihat, kalian selaraskan teman-teman dengan apa jawaban dari Direktur PT Liga Indonesia Baru ketika aku tanya jadwal pertandingan kemalaman yang ada di Liga Indonesia. Kemudian ditambahkan lagi, jadi surat itu ditujukan kepada PT LIB dan kemudian PT LIB mengatakan bahwa mereka akan berkoordinasi kembali dengan pihak perizinan. Akhirnya kita mendapat konfirmasi kembali pada tanggal 27 September 2022 bahwa jadwal yang semula yaitu jam 20 WIB diizinkan oleh kepolisian untuk dimainkan dan pertandingan pun akhirnya dimainkan di jam tersebut. Itu dari pihak Indosiar. Kemudian kita masuk ke pihaknya PT LIB. Dari detik.com juga teman-teman, PT LIB ngaku pertandingan Arema versus Persebaya malam hari permintaan Indosiar, dan itu disampaikan langsung oleh anggota TGIVF yaitu Profesor Ronald Kasali. PT LIB mengatakan broadcaster mintanya begitu, harus dipenuhi. Menurut PT LIB mereka mengatakan pertandingan tetap digelar malam karena broadcaster minta tetap main. Saya sempat tanyakan, PT LIB mengatakan kita LIB sudah terlalu sering ubah jadwal pertandingan. Jadi saling melempar-melempar nih.
Nah, lalu beberapa waktu yang lalu teman-teman, aku melakukan interview secara langsung dengan Dirut PT LIB. Salah satunya menampung aspirasi yang banyak ditanyakan oleh netizen, yaitu kenapa jadwal liga kita sekarang ini terlalu sering bermain malam. Ini jawabannya, dan kalian simak baik-baik ya teman-teman. Ini sangat berkorelasi dan relevan dengan kejadian yang sekarang. Jadi gini, ini industri. Ya, industri. Industri ini juga ada di mana disebut ada rating, ada peminatnya penonton itu juga beda-beda kan. Ya. Gitu. Di mana pada saat titik tertentu ada satu istilah. Nah, itu jawaban dari Direktur Utama PT LIB Bapak Ahmad Hadian Lukita. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian komentar. Aku nggak bisa menyimpulkan teman-teman. Lebih baik menurut aku, hemat aku, kita sekarang ini menunggu hasil rekomendasi, hasil investigasi yang dilakukan TGIVF yang akan diserahkan kepada Presiden Jokowi. Karena situasi sekarang seperti yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD di postingan Instagramnya agak kacau. Aku mengutip pernyataan dari Profesor Mahfud ya teman-teman. Jauh daripada kejadian sekarang ini, 2-3 bulan yang lalu teman-teman, aku sempat berdiskusi dengan manajer produksi Antv Sport, yang tentunya Antv nggak bisa kita lepaskan dari Liga Indonesia, yang memiliki pengalaman untuk menyiarkan pertandingan Liga Indonesia. Salah satu pertanyaan yang kutanyakan terkait jam tayang Liga Indonesia, dan kalian saksikan pernyataan beliau. Kamu tanya juga pasti jam tayang nih kan. Jam tayang itu masing-masing dari strategi programming si station ya. Itu apa namanya, ya lagi-lagi kenapa sekarang begitu malam sehingga mengganggu biologisnya pemain, kemudian bubarnya jadi lebih malam, keamanan faktornya. Ya memang idealnya itu kalau yang namanya pertandingan malam tuh mungkin setelah Isya kali ya. Yang terjadi kan seperti itu. Kalau yang pertandingan sore selesai sebelum maghrib seperti itu kan. Tapi kan yang ramai itu kan yang malamnya, karena dari kick off sampai jam 9 malam segala macam. Seperti itu kan. Itu saya pikir mungkin strategi programming dari masing-masing station ya. Seperti itu. Ya lagi-lagi itu kan kompromi Mas. Kompromi dan kadang-kadang dalam kompromi antara station dengan penyelenggara pertandingan itu kadang-kadang dalam tanda petik mengabaikan pemirsa. Dan lagi-lagi itu kan karena industri, karena ada bisnis di dalamnya berkaitan dengan jumlah penonton segala macam. Ya itu kompromi lah. Ya tapi saya bisa pahami protes dari penonton. Terlalu malam, mungkin pemain pun, klub pun protes, tetapi lagi-lagi dalam setiap perubahan itu karena ini bisnis kan pasti ada angka yang berputar, uang di situ Mas. Ya. Seperti itu Mas Tommy. Secara garis besar terkait tentang jadwal tayangan liga, itu strategi programming masing-masing stasiun televisi. Ada bisnis di dalamnya, angka berputar. Nah, itu gimana menurut kalian? Mungkin kalian bisa menyimpulkan, tapi untuk sekarang setidaknya aku memberikan gambaran informasi kepada kalian. Faktanya kita harus tetap menunggu tim gabungan independen pencari fakta yang sudah dibentuk oleh Presiden Jokowi. Kita lihat bagaimana hasil investigasi mereka. Tapi setidaknya kalian sudah dapat gambaran dari apa yang terjadi sekarang ini, yang katanya konon kabarnya saling lempar tanggung jawab antara PT LIB, kemudian pihak host broadcaster seperti postingan dari Prof Mahfud dan lain sebagainya. Silahkan kalian komentar, semoga bermanfaat video ini. Bye.